sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, ada banyak hal yang dapat dimaknai dari Injil yang telah kita dengar, mulai dari ketegaran hati orang Farisi yang mempersoalkan perceraian kepada Yesus, kepada respon Yesus atas mereka, juga yang menarik ketika para murid Yesus malah berkomentar, kalau seperti ini susahnya kawin, lebih baik jangan kawin. Bisa jadi mungkin mereka ingin cerai dan kawin lagi, tetapi juga bisa jadi itu adalah sebuah ungkapan karena betapa sulitnya memang memilih hidup menikah. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat ketika dalam nada guyon pernah saya menyampaikan bahwa memang kalau dipikir-pikir lebih baik jadi pastor daripada menikah. Ribet dan ruwet urusannya. Tidak hanya tentang menjaga perasaan pasangan, tapi juga tentang anak, tentang mertua, tentang orang tua, tentang banyak hal. Kalau jadi pastor ini kan pikir umat saja. Dan dalam hal ini, di bagian terakhir Yesus itu berbicara tentang pilihan hidup yang mungkin juga bisa menjawabi ketika dalam sambutan untuk nikahnya Mita dan Freddy, Pak Jenny itu menyampaikan sebuah kata bijak ini, jomblo itu nasib, single itu pilihan. Dan memang dalam Injil Yesus bilang ada orang yang tidak menikah
Sejak dari dalam kandungan ibunya memang dia ditakdirkan untuk itu. Itulah jomblo itu nasib. Tetapi ada orang yang memang dia memilih demi kerajaan Allah untuk hidup sendiri. Itulah pilihan. Maka kalau menjadi imam biarawan dan biarawati sebenarnya bukan karena nasib jomblo, tetapi single yang menjadi sebuah pilihan. Bapak Ibu, ternyata rubet dan ribetnya hidup berkeluarga juga menjadi perhatian Santo Maximilianus Maria Kolbe. Beliau ketika ditahan di dalam penjara oleh Jerman karena dianggap Gestapo, dia juga dianggap sebagai wartawan yang vokal, makanya dia ditahan. Itu di dalam penjara dia tetap menjalankan tugas sebagai imam. Dan yang menarik itu ketika suatu saat ada seorang teman di dalam penjara yang harus dihukum mati. Ia langsung meminta supaya temannya itu dia gantikan dengan alasan, lebih baik saya yang dihukum mati karena saya tidak punya istri dan anak, daripada kamu menghukum mati dia yang masih punya istri dan anak. Membaca pengalaman ini saya teringat dengan ketika beberapa saat lalu Pak Ludo selaku pembimas di Provinsi Bali, pembimas Katolik, itu meminta untuk mengajukan 3 nama yang akan jadi penyuluh tetap dari paroki negara yang honornya kurang lebih 1 juta 1 bulan. Dia bilang Romo cari, termasuk Romo juga. Tapi saya berpikir tentang beberapa orang, misalnya Pak Denny dan Pak Bas, yang punya istri dan anak dan memang mereka harus hidup. Daripada saya masih ada pendapatan lain, masih ada intensi misa. Lalu waktu itu saya bilang, ya sudah saya kirim kamu 2, jatah saya kasih salah 1, karena kamu masih punya istri anak yang harus diberi makan daripada saya. Tapi ini hanya salah satu contoh untuk memaknai pesan Yesus dalam Injil yang telah kita dengar, juga untuk memaknai pengalaman hidup dari Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kesimpulannya Bapak Ibu, semua pilihan hidup itu tidak mengandung resiko, atau seperti kata orang bijak, setiap pilihan punya resiko, setiap keputusan butuh pertanggungjawaban. Apapun pilihan hidup kita, entah nikah atau tidak menikah, semua adalah pilihan yang mengandung resiko, dan ketika kita sudah memutuskan untuk mengambilnya, kita harus siap selalu bertanggung jawab. Yang pasti seperti Santo Maximilianus dari Kolbe, dalam tanggung jawab dan pilihan hidup, entah menikah atau berkeluarga, entah menjadi imam, biarawan atau biarawati, atau entah hidup single, tidak menikah, entah karena jomblo dan hidup menikah, itu kita harus tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Siapa yang pernah menyangka kalau Tuhan menggerakkan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe untuk menyelamatkan temannya yang punya istri anak untuk tidak dihukum mati? Kalau bukan karena Tuhan, siapa lagi? Dan pesan penting lain yang perlu kita maknai, semakin kita beriman dan percaya kepada Tuhan, semakin kita diberikan banyak tantangan dan kesulitan hidup. Tetapi kata Yesus, jangan takut, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Semoga Tuhan memberkati.